2 kali kena serangan stroke. Gila. Terus bulan Maret kena serangan jantung. Maret 2024. Pertama sebelum sama teaser aku sama Nafa Urba. Dikeluarin juga aku yang bikin band, aku dikeluarin dari band. Sama. Oke, kamu boleh kerja di sini tapi suatu saat nanti kamu pasti berantem sama saya. Aku ketemu Once saat Once mau kawinan. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar saudara-saudaraku yang di sana? Sehat-sehat selalu ya. Sobat Ngorok, terima kasih tetap setia menemani kami di sini. Terima kasih untuk mau tetap mendengarkan cerita-cerita menarik yang ada di Ngorok. Hari ini Ngorok Tidur. Ngorok ditemani seorang narasumber yang mungkin sudah hilang tapi tetap eksis. Aneh. Dia mengabar atau menyublim. Menguap. Mas Wawan. Halo Ngorok TV. Jumpa saya. Iya. Wawan TMG. Aslinya jeneng aku jane dudu Wawan. Siapa? Kalau nama lengkapnya Ariem Kristiawan. Karena belakangnya Wan, terus orang Jawa kan simpel-simpel diambil jadi Wan. Nah, Aryan Kristiawan. Ariem. Oh, Ariem. Kristiawan. Kristen. Aku no, Muslim aku. Oh, Muslim. Mbok bapak aku keracunan apa mbiyen kok iso pakai kris. Oh. Dulu bandnya yang paling terkenal Teaser. Teaser ya, dari Temanggung. Dari Temanggung juara Lock Sniper nomor 1, juara 1 ya? Ya, Angkatan tahun? Tahun 1998. 96, sorry. 96. Terus habis itu Teaser Teaser sampai berapa? kita kontrak 2 album sama Lock. Dan sempat rilis 1 album, yang satu album lagi belum sempat rilis, sudah ganti vokalis. Nggak tahu Lock sampai sekarang nggak meriliskan itu. Oh gitu, ya Iya. biasa Lock kan gitu ya Lock ya. Lock Sniper Peace. Mas Wawan ini sekarang profesinya luar biasa, yang jarang anak band lakuin. Pawang hujan. Sama Pangulan. Pawang ular. Kadang-kadang penari ular juga. Sorry, suaraku serak. Gara-gara semalam Kebanyakan podcast nih. podcast sama Bongki. Padahal drummer. Iya. Drummer kudune badannya yang capek, kenapa Iya. mesti Dan itu gorok aja. podcast sama anak-anak band itu sendiri kan. Anak band yang alim kan cuma aku sebenarnya. Alhamdulillah ya Allah. Wan, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ya meskipun sempat sakit juga tapi alhamdulillah sekarang sehat. Sakit apa, Wan? Aku 2019 itu pernah kena stroke sebelah kiri. Serangan stroke sebelah kiri, terus alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Terus 2024 awal Hah? itu iya 2024 awal itu aku kena siang kanan. Jadi stereo sudah. 2 kali. 2 kali kena serangan stroke. Gila. Terus bulan Maret kena serangan jantung. Maret 2024. 1 tahun yang lalu berarti. Serangan jantung saya pasang ring 1. Iya, terus yang terakhir kena serangan jantung kedua tapi nggak sempat pasang ring. Alhamdulillah masih bisa dirawat dan berobat jalan. Alhamdulillah sampai sekarang ya tertib aja, nggak yang nggak boleh. Olahraga. Ya olahraga yang nggak boleh saya lakukan jangan dilanggar aja, kayak kopi. Kopi kan bikin maju jantung itu pasti ya. Hidup malam yang nggak Hidup teratur. malam yang nggak teratur, terus alkohol aku udah Alkohol. tinggalin udah lama sih sebenarnya alkohol. Anak-anak Itu band. efek dari rock and roll dulu. Betul sekali. Kenapa Jadi, semua yang di podcast ini, di Ngorok ini, podcast Ngorok ini, semua kalau diwawancarai keluh kesahnya akibat rock and roll zaman dulu. Jangan dicontoh ya. ya itulah Cukanya begini nanti. doanya begini, akibat dulu nggak memperhatikan sebenarnya, nggak memperhatikan apa Kita mau ngertiin gimana? Kita fun. ya Belum ada tunggal, belum Iya, ada betul. istri, belum ada anak. belum ada istri, belum ada anak, belum ada remnya. Iya Zaman betul. dulu ya. Jadi sekarang ngerem nih. Sekarang alhamdulillah udah ngerem cakram udah Cakram apa, EPS segala macam ya.
udah tinggalin semua lah yang Udah nggak habis, penting ya. tertutup buku ya. Iya, udah nggak penting sekarang yang gitu. Ya kita harus kasihan keluarga Iya, juga. betul. Masa gara-gara kita ego, keluarga yang harus merawat kita, padahal kita yang bikin kelalaian, ya kan? Iya, betul. Repot juga ya. Sekarang sibuknya di apa lagi? Aku sekarang Dengar-dengar sekarang di ya. alhamdulillah dari 2006 aku iya 2006 lumayan lama. Jadi setelah Malang Melintang di Jakarta agak penting. Setelah Malang Melintang di Jakarta di apa namanya? Orang-orang ngetop yang aku bantu produksi, dan terakhir agak lama sampai 20 tahun ini aku bantu produksi di Ahmad Dhani. Ya. Jadi aktif di Dhani sekarang ya. Aktif di Ahmad Dhani. Apa aja yang dilakukan? Sound engineer, Sound engineer. sound engineer ya, terus player juga aku, player ngisi bass, ngisi gitar. Yes, backupin kalau Yuka pas nggak bisa aku main di Dewa juga kadang-kadang. Kalau Dari gitar, bass, gitar ya, kalau recording. bass. Gitar bass juga, Ya. dua-duanya. Tapi drum keyboard nggak ada. Nggak tak borong mas, lihat mesti ada yang harus Kali lemah juga. serakah gitu. Paling itu. Serakah. Enggak ya? Enggak. Kalau Paling drum biasanya Agung ya. Agung, ya. Ya kalau keyboard tadi sendiri lah. Keyboard Mas Hani. Ya karena dia tahu ya, Iya. dia punya lagu ya. Iya, betul. Sesuai pesanan aja aku, kalau Iya. harus isi begini ya tak isi selama aku mampu. Berat gak sih kerja sama Dhani? Kalau awal-awal kalau belum terbiasa, sebenarnya Mas Dhani itu orangnya fair dalam arti kalau nggak sanggup harus ngomong. Iya. Nah itu kalau orang Jawa kan nggak enakan Mas. Ya. Kadang-kadang sebenarnya nggak sanggup tak paksain, akhirnya Iya. ya jadi korbannya ke aku sendiri. Sebenarnya kalau ngomong misal kayak sekarang nih, misal dia ngomong kok bengi rekaman loh, terus aku ada acara, asal ngomong jujur dia fine, nggak ada terus menuntut harus begini begitu, nggak ada. Baik, orangnya sangat baik. Yang orang yang nganggap dia arogan itu kan ya menurutku casingnya aja. Asik sih orangnya. Sampai Karena lebih memang- tahu kayaknya lebih udah lama kenal Ahmad Dhani dia daripada aku. Aku nggak mau ngomong sebenarnya. Aku bukan. Ya kebetulan aku pernah. Dan itu memang looknya memang begitu. Tapi Ya. sebenarnya ya anaknya sih ya fair tadi. Iya, fair. Ya gini nggak Iya. kayak gitu. Dan itu Iya. orangnya gitu. Jangan ya, realistis lah. Iya, Realistis. apa adanya gitu, apa adanya. Aku tadi pertama kali ngelihat Dhani itu aku gitu. Tapi setelah aku Gil ngisi Ratu album pertama aku. Iya, ngisi. iya. Setelah dia dan maunya gimana aku tanya. Iya. Kamu main dong. Nanti kalau aku yang kurang serak aku ganti. Iya, betul. Aku ngikutin sama Dhani. Gil enak yang ini. Iya, Kan dia suruh bikin 3 versi. iya, Lagu Ratu itu lagu ini kamu bikinin tiga versi drum. Iya. 3 rhythm sectionnya. iya, Aku bikin 3. Aku suka yang kedua. Yang lagu ini aku suka itu. iya. Orangnya fair kok. Iya. Terus masalah jujur ya kadang, makanya aku sekarang ngedukung dia memperjuangkan hak cipta itu karena aku sudah merasakan konsekuensi dia ke kayak aku sebagai pegawai ya, bukan pegawai sih, teman bermusik. Meskipun teman tapi kalau memang bisnis sama aku. Jadi aku harus ngisi ini. Zaman waktu itu awal-awal aku 2007 2008 itu aku produksi Dewi itu, aku diberikan royalti sebagai asisten produser itu gede juga. Ya, Dia berikan karena hakku gitu, hakku. Jadi yang Ya. gitu-gitu itu Dan itu Iya. soal angka dia memang Iya, iya. dia menghargai orang ini angkanya segini dia tahu. Iya, Dan iya. itu memang layak. Iya. Aku ngerasain. Iya. Sampai aku turnya Dewa waktu itu Iya. Jawa Bali, aku Iya. kan sempat Gil, lu pegang bantuin gua. Iya. Gua, ngapain gua gak bisa megang keyboard, lu megangin lu tak bilang Iya. gitu. Terus main, gua gini. Biar Tata ngurusin ini. iya. Ngapain dan kok cuman gitu kan Tata bisa, ngapain mesti harus aku? Gak apa-apa kamu aja. Cuman suruh sequencer ngeplay dari belakang Iya. jagain Pak. Tapi dia Sangat menghargai. Untuk masalah itu aku akuin. Jadi buat aku perjuangan dia memperjuangkan hak cipta itu aku sangat mendukung, meskipun aku mendukung dari belakang, tidak punya power apa-apa, tapi yang dilakukan bosku itu sangat-sangat memperjuangkan hak pencipta lagu yang kurang beruntung. Jadi menurutmu royalti itu
memang harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan karena bukan pegawai negeri, tidak ada yang memberikan apa Bukan namanya PNS, pensiunan ya. Bukan PNS ya. Bukan kerja di BUMN ya. Iya, itu salah satu aset saat kita sudah tidak bisa apa-apa atau buat anak cucu kita. Iya, Seandainya memang itu kita nggak ada yang bisa memperjuangkan selain kita sendiri. Iya, betul. Itu Tapi salah satunya. kan di luar ribut tuh. Awakmu sendiri, Dani sering sharing nggak sih masalah di luar ribut masalah kayak gini gitu loh. Masalah kayak lagunya Oncok nggak boleh bawa lagunya Dani gitu karena gini itu. Aku nggak pernah sharing terus kapasitasku juga sebagai pendengar dan selama tidak dimintain pendapat ya aku diam. Tapi aku sangat mendukung karena apa namanya yang diperjuangkan dia sangat murni bukan buat dia pribadi. Jadi buat ya itu tadi dia bilang pencipta lagu yang belum beruntung seperti dia. Itu nanti pada saat sudah tercapai akan merasakan apa yang diperjuangkan itu gitu. Iya. Berarti kayak dia kasus sama Agnes, sama Oncok, sama sekalian itu memang menurutmu memang logis ya, memang harus seperti Kalau itu ya? menurutku logis, bukan masalah Mas Dhani bosku ya, tapi logikanya memang masuk. Bukan memang ya yang harusnya seperti itu yang diperjuangkan. Iya. Karena LMKN-nya sendiri pun tidak mendukung untuk keberuntungan buat pencipta, menurutku ya sangat kecil sekali buat pencipta itu, sementara hasil buat performer lebih banyak dan bebas. Dia mau narif berapa aja bebas, sementara buat pencipta lagu nggak seberapa menurutku ya. Itu yang menjadikan apa namanya pertimbangan aku sangat mendukung ke perjuangan Mas Dhani itu gitu. Kemarin banyak ya terutama masyarakat khususnya juga publik ya atau musisi ya musisi ya kayak itu kan kemarin Bimo itu kan mengeluarkan statement itu ada yang ini sekedar konten, ini gimmick, bla 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 bla. Itu Dhani mensikapinya gimana? Dia santai, orang paling santai dan itu, soalnya yang aku tahu Bimo sama Dhani juga begini. Iya. Bestie gitu. Iya. Jadi menurutku Mas Dhani melakukan sesuatu udah pasti dipikir. Jadi dia bikin apa namanya cover lagu apa itu pasti sudah diberesin secara finansialnya, secara hukumnya sudah diberesin. Jadi makanya tidak ada tuntutan apa-apa dari pihak ya yang di cover. Soalnya kan orang melihatnya itu bukan real musician, bukan pencipta lagu. Plagiatnya banyak soalnya. Orang kan katakan gitu kan. Iya. Cuman ya kalau punya alasan dia menyontek segala macam, aku menganggapnya gini, aku kacamata pribadi gue salah ya. Not itu semua bukan budaya kita. Iya, betul. Budaya kita gamelan semua. Iya, betul. Ya kan? Betul. Itu kan masuk ke sini, adopsi. Kita mengikuti. Dan not itu kan pada 7. Iya. Do re mi fa sol la si do mi sol sisanya kan cuma segitu. Iya. Yang make seluruh dunia. Iya. Jadi kalau ada kesamaan dari hukum berapa bar, iya. biasanya sampai 8 bar, 8 bar ya. 8 bar, ya lo izin. Iya. Itu dilakukan sama Dhani. Itu sudah semua. Dan wajar gitu loh, wajar. Jadi ininya juga beda, apa namanya? Cara membawakannya juga beda, lirik juga berbeda, terus ya Mas Dhani juga jujur apa namanya adopsi dari ini dan kalau memang diganti lirik juga itu dia udah membayar secara hukumnya sudah diberesin, fine aja sih menurutku ya. Makanya pihak-pihak yang pemilik itu juga ada komplain. Nggak ada komplain. Ya. Cuman yang akhirnya orang mau mengecap, ya dan itu cuman ngadopsi dari ini gitu. Orang jadikan begitu. Iya, betul. Dan Dhani pasti sikapinya biasa aja. Toh juga apa? Dhani, toh gue sukses kaya. Iya. Band paling mahal gue. Kan dia selalu ngomong gitu. Dhani itu, ya kan? Tapi memang begitu. Kenyataannya memang benar. Ya, mau gimana lagi? Jangan lebih tahu lah pastinya. Enggak lah. Lebih tahu dan lebih lama. Enggak. Senior. Gue nggak kenal Dhani. Nanti gue takut dia bapain sama Dhani. Tapi asik sih. Ya era aku waktu ke situ waktu masih Ari masih. Tahun berapa ya sampai? Kayaknya bahas lu aja deh, jangan bahas gue deh. Balik. Bahas lu aja. Saya bahas. Apa ini bahas apa? Teaser. Ya boleh bahas teaser. Tapi kan lu udah menceritakan masalah royalti, lu misalnya segala Ya, macam. itu apa namanya? Opening jadi. Kalau teaser sendiri, aku di teaser sendiri, teaser itu berdiri tahun 92.
Jadi awalnya bapaknya Adi yang main drum itu kalau di tempatku bapaknya itu camat, kalau di tempatku itu camat udah termasuk orang yang gede sama Iya. dulu, orang yang punya lah pokoknya. Iya, sama tuh dulu. Iya, jadi anaknya main drum, suatu saat ketemu sama aku. Ah, sementara aku udah main di sana sini dulu pertama sebelum sama teaser aku sama Nafa Urba. Sempet, Ngerti nggak? ya, Nafa nama Urba, iya. orang-orang ini ya. Iya, orang Magelang. Magelang. Yo. Ah, aku ngeband sama dia, sama Nafa, sama si Moyo, gitarisku di teaser juga, yang waktu itu masih di tempat Nafa. Ketemulah sama Adi saat ada festival di PRPP. Dulu PRPP Semarang kan sering ada festival apa namanya? Iya. Setiap tahun gitu ada kan? Sama kayak kalau di Surabaya itu bukan Taman Ria Remaja. Iya, kayak gitu. Tapi di situ pengelolanya selalu menyelenggarakan festival Solo itu band. Sriwedari. Ya kayak Sriwedari ya. Tapi kalau itu PRPP semacam pameran, kalau di sini J-Expo di apa PRJ. Iya, versi. Sama ya, tapi tingkat Jawa Tengah ya. Iya. Nah, aku ketemu Adi itu langsung tertarik pengen ikut rencananya, pengen ikut. Tapi belum ada gitaris sama vokalis, belum ada sama keyboardis waktu itu. Aku daftar duluan mesti daftar CI, daftar dulu. Yang penting ada pendaftaran. Itu masih aku belum ketemu sama anak-anak. Maksudnya belum klub latihan pun belum. Akhirnya setelah daftar aku baru ngubungin anak-anak yang dulu main sama Nafa itu. Si Moyo aku ajak, yuk belum nggak nggak band ini. Akhirnya aku ajak Moyo, keyboardnya anak Magelang si Boni, terus vokalisnya Ian ada anak Magelang juga ikut. Latihannya Latihannya di tempatnya bapaknya Adi, di Temanggung. Temanggung. Ya. Mereka dari Magelang ke Temanggung. Iya, ke Temanggung dirakatin semua sama bapak Adi. Waktu itu kan jadi camat, udah ada mobil, udah ada ini. Sementara anak-anak diakomodir semua. iya, diakomodir semua, termasuk dirakatin beli gitar, beli macam-macam sama bapaknya Adi. Karena sebelum itu mungkin bapaknya Adi udah lihat saya, udah lihat si Moyo, oh ya asik ini rasanya kalau digabungin Jauh seumur kan semua. Magelang. Lumayan 1,5 jam lah. Ya, lumayan. Solo Semarang nggak sampai lebih. Iya. Lebih Solo Semarang. Ya, nah itu tiap aku masih SMA aku itu waktu itu SMA itu 92 masih SMA kelas 2. Nah, itu aku kadang pulang sekolah nginep kalau malam minggu latihan sampai Orang tua support ya. support ya. Aku memang dari kecil bapak ibuku penyanyi juga. Oh. Jadi memang di panggung, hidup di panggung. Nah, terus tahun 92 itu kebentuk langsung ikut festival, gagal, nggak dapat juara karena belum chemistry-nya mungkin belum dapat ya. Iya. Terus ngeband terus zaman waktu itu belum banyak band yang masih belia seperti itu, jarang, masih belum ada kan. Iya. Terus ikut lagi Mas. Tahun berikutnya aku ikut lagi kan, setiap tahun ada tuh. Iya. Aku ikut lagi juara 1 langsung. Ya aku inget banget itu zaman waktu itu PRP bawain lagu Shake My Tree, tau gak? Aduh, Iya. ini David Coverdale and Page. Iya, Di Coverdale. Page ya. Page Coverdale. Ya, aku bawain itu dapat juara 1 sama bawain lagu sendiri. Aku udah sama band udah bikin lagu ini. Ngeri juga zaman segitu bawain cover Iya, Page. aku bawain ini lagu itu. Kan vokalisnya susah cover Iya, itu. lumayan. Terus itu kan susah. Iya. Nah, terus itu alhamdulillah dapat juara 1. Kamu gitar. Aku main bass. Oh, bass. Di situ main bass ya. Tapi di SMA aku ngeband main gitar. Makanya sampai sekarang di tempat Dani ngisi-ngisi aku main gitar juga. Di tempat Mas Dani aku ngisi-ngisi main gitar juga. Terus setelah itu juara 1 Bapak Adi makin semangat karena wah anak-anak ini boleh juga di apa namanya masih umur segini udah bisa juara 1 Jawa Tengah waktu itu ya. Nah udah akhirnya tahun 94 saya ikut Loksebor. 94. Ya 94 gagal juga. Oh gagal. Nah, mungkin yang menang Whiskey itu mungkin waktu itu yang menang, habis itu Kaisar. Sampai tahun biro 9 berapa? Aku 90 nggak salah. Oh berarti Aku tuh nggak salah habis Rocks. Kalau nggak salah habis Rocks. pokoknya habis itu ada yang juara Jawa Tengah kok kalau nggak salah.
atau mungkin pokoknya ada Casanova segala macam. Iya, Iya, aku iya. Ada Casanova, ada Valhalla. enggak setelah Valhalla. Enggak, setelah Valhalla. Enggak, iya. Berarti setelah aku dong. Iya, setelah sampean. Nah, itu aku ikut gagal lagi. Gagal maksudnya nggak masuk cuman seleksi doang di Klaten, Jawa Tengah kan. Oh, Terus udah wah ternyata kurang latihan. Akhirnya latihan lagi 95 aku ikut lagi. Waktu itu setahun sempat setahun ada festival rock. 95 ikut lagi masuk ke final ke Tambak Sari. Iya. Tapi sempat vakum 1 tahun, diundur 1 tahun finalnya. Karena kejadian apa nggak tahu, pokoknya diundur. Rock itu ngasih pokoknya aku sempat mundur 1 tahun kok. Terus 96 aku final di Tambak Sari juara 1 tahun 96 dan dapat lagu terbaik Cari Muka itu, dapat best song di iya, festival itu. iya. Itu yang terakhir Rock bikin ya? Habis itu nggak ada? Enggak, setelah itu ada U9, ada macam-macam kan. Aku nggak ngikutin. Nah, kebetulan jadi gini, aku pengen cerita juga saat itu kan lagi musim glam rock berubah jadi alternatif. Iya. 94 Era genre mulai rusak Iya, gara-gara nah. grunge itu. Sementara ini kelebihan bandku mungkin aku yang ngerasa. Teaser itu sombong juga ya. Oh. Kelebihan bandku ya. Enggak, Anak band memang minta. enggak kelebihannya bukan kelebihan masalah apa-apa. Keberuntungan, bukan keberuntungan. Jadi di saat itu peserta yang lain masih bawain glam rock. Ya. Nah, aku alternatif. Selera bandku udah Pearl Jam, udah Nirvana, udah gitu, dan sementara yang lain masih bawain glam rock yang di tengah-tengah tiba-tiba aransemennya ada hitung-hitungannya, aku udah enggak. Pantes dia dipakai Dani ya. Karena sudah pintar membaca. Ke depan nanti begini, glam rock akan rusak sama grunge. Nah, Habis itu. itu alternatif. Oh, iya. Jadi Nanti itu. Mas Wawan ini lebih ke culas. Terus Mas menjatuhkan temennya sendiri. Jadi gitu, intinya itu. Jadi mungkin saat itu habis capek denger aransemen yang ruwet, aku rancak sendiri, tapi bener bisa bikin goyang crowd gitu. Nah, itu yang mungkin dipertimbangkan. Oh, ini kayaknya oke juga genre ini untuk selanjutnya. Akhirnya aku dapat juara 1 dan lagu terbaik itu. Boleh dicek nanti di YouTube ada Cari Muka. Nah, itulah lagu yang dapat lagu terbaik dan jadi juara awalnya. Kayaknya gitarisku juga pernah bikin lagu judul Cari Muka nih. Masuk modolan 9 berapa itu yang bikinnya? Terakhir Whiskey terakhir. Iya. Aku pokoknya itu setelah itu dapat dikontrak 2 album. Yang 1 album rilis dengan hit single Si Bandel yang akhirnya banyak yang sengibain buat festival itu Si Bandel itu. Akhirnya pot. Ya, Lagu wajib ya sering. Nah, setelah itu wah udah nggak karu-karuan tuh, carut marut personelnya udah mulai mikir sendiri kalau mungkin masih muda, egonya masih tinggi sampai sempat aku dikeluarin juga, aku yang bikin band, aku dikeluarin dari band. Sama. Aku juga pernah dikeluarin dari bandku sendiri. Aku bikin band juga, aku yang mempertemukan mereka semua, aku yang dipecat. Sama gitarisku, namanya Yuda. Aku juga sama gitarisku. Oh, iya? Namanya Moyo. Tapi nggak apa-apa. Moyo dan Yuda. Tapi nggak apa-apa. Padahal gue yang bikin band. Sejarah. Jadi yang penting aku tetap punya sifat itu adalah saudaraku. Dia kalau anak sekarang bilang pick me, ngelem dirinya sendiri. Oh, tapi nyata. Enggak, sombong. Enggak. Gitaris gimana? Basis gitu. Sama aja. Semua sombong, Om. Gua tuh asik katanya gitu. Enggak, gini. Gua sampai mandiin. Jadi gini, Mas. Saat aku punya jalan. Lo tapi asik kopi ini Pak, warung. Oh iya dong, iya. Ini vibe-nya luar biasa loh, Bro. Harus kesini. Gua dari tadi ke distrak. Lo ke distrak sama ini. Ini kafe tapi kafe apa ya? Ada omben itu. Iya, aku harus kesini lagi nanti. Guys, ini Pasti. namanya tempat ngopi. Lo mesti cobain. Gue barusan sama ownernya dikasih cheesy pizza. Lo makan pindah agama lo langsung.
Asik, sumpah asik lo. Lo mau alaf langsung lo. Gue yakin lo mau alaf. Kok harus mualaf? Kenapa nggak pindah Kristen? Karena mau alaf artinya di Islam. Gak ada mau alaf ke Kristen, gak ada. Tapi serius, Om. Makasih Om. Gila men, kafenya asik banget. Yang main di sini siapa? Didi Crow. Iya. Sama Iya. bandnya namanya apa? Gue lupa. Prabu. Prabu. Sama Tony Rocks. Tony, Monot. Monot, Monot ya. Kayaknya kapan-kapan kita mesti kesini. Iya pasti aku datang lagi pasti. Ini kebetulan belakang kan tempat almarhum adikku. Gue tadi dikasih sama, gak tau dikasih apa beli, gue gak tau sih. Gue belum ada kata-kata suruh bayar, belum gue gak tau. Oh, wedang jahe apa gue gak tau. Wedang jahe. Teh jahe apa? Apa bukan itu apa namanya? Tadi gue gak jadi podcast soalnya si rokok habis. Gue minum itu langsung bro. Langsung plong. Plong. Habis plong. Plong dan strong. Strong. Jadi kalau kalian ada masalah ejakulasi dini di sini. Maaf ya nggak sopan mulut gua ya. Gara-gara ketemu dia. Kaku. Terus bro. Enggak, jadi tadi aku bilang aku buktikan itu jadi gini. Pada prinsipnya itu tak anggap saudara karena apa? Karena setiap kali aku dapat jalan itu aku pasti ngajak. Bukan aku yang diajak. Jadi contohnya adalah setelah aku di Ahmad Dhani, aku bikin project yang pertama aku pikirkan adalah anak-anak bandku. Jadi, waduh, yang ini sekarang ngapain ya? Yang ini sekarang ngapain? Karena aku udah bisa lama Sampai kan. sekarang masih oke. Hubungannya oke. Cuman untuk bermusik ya enggak karena mereka udah punya kesibukan sendiri. Terus yang masih di musik yang masih aktif Adi dia ada band kan? Oh iya, Drummer dia ada ada band band, iya. Ya itu masih kontekannya Oh, kan. Adi sekarang pindah ke ada band. Iya, dia ada band, dipakai ada band member udah malahan sekarang. Nah, aku mikirkan yang lain, kadang-kadang masih mikirkan yang lain, bukan masalah finansial tapi kebersamaan itu yang susah dicari gitu kadang-kadang. Nah, itu setelah itu aku ajak ke Dhani juga. Aku bikin band ngiringin Dewi, Mulan. Awalnya anak-anak teaser itu. Jadi aku ajak ke Joy sekali event tak bayar gini. Aku waktu itu yang megang produksinya bandnya. Jadi sementara nggak merugikan mereka ya udah sempet jalan lama. Dan Dhani nggak keberatan. Nggak keberatan dong, enak kok bandnya. Sombong lagi ya gue. Iya, dia suruh. Nanti kalau podcast selesai mungkin ada kabar nggak enak buat Wawan itu habis dipukulin sama ngorok ya. Jadi gitu, aku saking sayangnya sama anak-anak itu tak pikirin gitu. Jadi meskipun mereka jahat nggak apa-apa, tapi aku nggak mau. Wah, dipecat berapa kali aku dipecat. Iya, aku dipecat sama anak band, termasuk almarhum adikku ikut tanda tangan mecat. Iya kan sempet setelah Ian tahun 96 menang itu bikin album, terus vokalisnya ganti kan adikku si Ian. Makasih Mas Razi. Matur Mas Diki, suwun. terima kasih. Ini luar biasa loh. Ini Cleo ini bukan sembarang Cleo. Silakan naruh sponsor di sini buat tempat ngopi. Minumannya Cleo, the best. Cleo terima kasih buat tempat ngopi. Siap. Gila rasanya. Rasanya Air biasa. Wah, jadi gitu. Sempat ada kejadian yang unik juga waktu itu. Acara Rock Legend juga di Cafe Tenda Semanggi, inget nggak? Ada kan dulu kan? oh iya. Iya, Cafe Tenda Semanggi. Cafe Tenda Semanggi. Dulu ada yang tenda-tenda ada banyak di Semanggi. Ingat kan? Zaman itu ingat nggak? Aku dapatlah sebuah event. Sementara aku udah di Jakarta lama, 95 sejak sebelum teaser juara itu aku udah ngerantau ke Jakarta. Udah kenal Dodi Katamsi, udah ikut sana sini, pokoknya kenal anak-anak band Jakarta udah lama. Dapatlah suatu saat dapat event main Rock Legend, gestarnya Dodi Katamsi. Diiringin teaser. Pernah denger deh kayaknya. Iya tahun itu aku main itu. Aku dihubungin. Iya, Tenda Semanggi. Tenda Semanggi aku itu. Nah saat itu aku baru dipecat tuh, habis dipecat. Tapi kamu aja main. Enggak, yang dapat job manajernya, bukan aku. Cuman
Dodi maunya lo kan disuruh anak Wawan, anak ini. Iya. Kaget dia kalau akhirnya telepon aku ngobrol-ngobrol. Dodi minta tetap ada Wawan aku ya ada. Terus akhirnya saat itu ya main lagi dengan aku memberikan syarat ke anak-anak. Maksudnya dulu kan kalian mecat aku ya harus ada tanda tangan. Kalau memang harus main ya balik lagi gimana? Secara kompensasinya gimana waktu itu? Ya akhirnya anak-anak mau tanda tangan. Itu vokalnya udah ganti adikku. Nah sempet ganti. Kamu nggak sempat bertanya sama adikmu? Kok ya mentok Adikku posisinya sebenarnya netral tapi mau nggak mau karena saat itu tidak ada pegangan lain kerjaan kecuali ngeband. vokal kan dia. Ya vokal. Padahal kalau dia namanya brotherhood, pilih dirimu, band itu pasti nggak jalan. Karena vokal. Iya. Punya power sebenarnya vokal itu. Ya tapi mau gimana lagi ya sudah terjadi. Tahu jalannya udah begitu harus dijalanin. Nah, Toh sekarang juga Anda lebih mengayomi teman-teman Anda. ya alhamdulillah. Anda bisa lebih takabur kan. Oh enggak, takabur. Dosa nanti kalau takabur. Nggak, Wak. Iya sih, Pak. Kadang-kadang kita mesti berpikir, kita mesti cross check ya. Perjalanan hidup itu kita nggak ada bisa mereka. Betul. Iya. Kita mau tahu kita ternyata toh juga berbalik jadi lain apa jadi seperti berbalik kita yang dizolimi jadi tidak jadi mengayomi. Iya, betul. Kan Iya. itu kan sudah ditulis sama Tuhan. Iya. Sudah ada garisnya. Sudah garis. Yang kuasa. Tuhan sudah menulis kan. Yang tadi di bawah jadi di atas. Iya. Yang di atas jadi di bawah. Ada yang di atas nggak turun-turun. Itu hukuman. Bisa jadi. Iya. Jadi buat Kalau sampean di tempat Mas Dani tahun berapa? kita bahas yang lain. Oke terus kita bahas yang lain aja. Aku mau cerita perjalananku bisa sampai ke Dani. Kayak nothing spesial nih gue deh. Aku itu gara-garanya apa ya? Gara-garanya kalau nggak salah Baby Romeo itu Baby Romeo. dulu kan suka main ke base campku. Oh, ya. Suka main ke Whisky. Iya, iya. Suka main ke Whisky. Terus udah gitu akhirnya bilang, aku kan deket sama Baby dulu. Iya. Beb, lu kenapa nggak nyanyi? Dia kan dulu drummer. Oh iya. Dia drummer. Masa ya aku orang mah gak tahu. Drummer. Pak Sulap jadi vokalis. Beb nyanyi yo. Suaramu enak. Suaramu lah gede gitu. Iya. Bawa aja Vibra, karakter-karakter. ya. Karakter-karakter 60s. Iya. Oh Elvis kayak Iya, apa, bawa apa. Tapi yang lu nggak nyaman, aku nggak pede. Tak gosok terus. Sampai teman-teman yang nongkrong suka kejerengan itu, Iya. yuk kita bikin band. Mau dia nyanyi. Lu ngedrum tapi Gil ya? Ya udah, gua ngedrum. Ayo, sampai akhirnya jadi penyanyi. Aku sering. Terus suatu saat aku lagi main di mana gitu, Baby datang bawa Dani. Oh gitu ya. Seingat aku ya, Iya. kalau nggak salah. Terus Dani minta nomorku sama Baby. Iya. Beb, gue minta nomornya Agil dong. Iya. Situ berawal. Kenapa jadi cerita gue? Cerita lu. Kak Fer nih. Yang podcast kan gue. Balik. Tersinggung jadi wawancara gue. Ya sudah, wes minta Dani. Terus akhirnya gue ditelepon Dani. Misi Ratu udah berasa. Ya. Terus udah. Kalau aku Nothing special. awalnya dari Once. Oh dari Once. Dari Once aku awalnya. Aku kenal Once duluan. Iya. Karena aku main sama Once sama Peter duluan. Ya, pasti gaulnya gaul Iya. Once daripada Mas tadi. Iya. Nah, aku kenal Once itu dari Black tadi yang aku cerita Mas Black Coworok tadi. Jawa orang. Ya. Jadi Mas Black itu temannya Peter. Temannya Peter. Suatu saat aku diajak lah ke studionya Once di Pondok Pinang sana, yang sekarang ke tempat Peter itu. Ke studionya Getah ya. Ya. Diajaklah main sana. Ketemu sama Peter. Nah, aku saat itu udah lumayan banyak jadi sound engineer kemana-mana, ke tempat Mas Jody juga pernah, Setiawan Jody. Terus Tahun berapa? tahun Mas Jody itu tahun 2003. Oh. mungkin ya. Sebelumnya aku di tempat Cosi Pratama dulu. Oh, iya. Aku di Jody udah tahun 90-an. Tahu nggak Cosi Pratama? Hah? Wah, itu aku gemblengan terberat itu. Wah, dari itu dulu. Itu lucu itu. Jadi aku ditelepon adikku. Pokoknya aku nganggur di Temanggung. Saat itu aku karena aku habis kawin, habis nikah, punya anak satu, nganggur aku. Udah nggak mau ngeband, sempet frustasi di Temanggung.
di telepon, Wan, kamu mau nggak kerja di Pak Cosi? Kalau adikku settle ya di Jakarta. Ngisi-ngisi scoring gini-gini. Masa aku bisa sih? Bisa lah, kamu kesini deh ke tempat Pak Cosi deh. Aku akhirnya berangkat ke Jakarta lagi, ketemu Pak Cosi. Tahu nggak? Pertama kali aku ketemu Pak Cosi salaman itu apa? Kamu kakaknya Alek ya? Adikku namanya Alek. Iya Pak. Kamu biasa mainan DAW ya? DAW apa namanya? Di sana udah pakai sonar zaman waktu itu. Iya, baru ada produk-produk yang kayak gitulah. Dia nanya. Iya Pak, kamu main musik juga ya? Iya Pak, main apa? Main gitar kadang-kadang, tapi kalau di band saya main bass. Oke, kamu boleh kerja di sini, tapi suatu saat nanti kamu pasti berantem sama saya. Begitu nama sih, serius. Dan kamu yang saya pecat karena kamu adalah anak buahku, bukan aku bosmu. Kaget aku, iya apa sih nggak ada baru mau masuk kerja udah digituin. Pak Cosi gimana sih? Salaman, oke, akhirnya aku deal. Oke Pak, nggak apa-apa, saya coba dulu kerja di Bapak. Pekerjaan pertama di tempat Pak Cosi itu nggak ada urusannya sama musik. Ditanya dulu, kamu bisa nyopir? Ya bisa. Kenapa? Oke, sekarang aku pengen lihat kamu nyopir. Coba ngerem, disuruh ngerem. Oke, sekarang kamu tugasnya adalah nganter jemput aku. Setiap hari itu nganter jemput dia. Jadi dia dari apartemen, aku naik ojek, nyetirin sampai apa namanya? Studio. Nanti pulangnya balikin, aku balik lagi ke naik ojek, tidur di studio. Setiap hari 1 bulan, hampir 1 bulan itu aku kerjain. Terus siang nyetir, nggak ada urusannya sama musik sama sekali. Aku udah stres tuh, aku bilang gini, kerja kayak gini di Temanggung aja ada. Tapi itu hikmah daripada perjalanan. Oke, sekarang bulan kedua aku udah mulai main musik. Ditanya sama dia, kamu coba deh ngisi gitar lagu ini bisa nggak? Ini nggak bisa. Akhirnya ngisi sampai tahun 2004 berarti pemilu. Itu yang siapa? Ada namanya Pardi ada. Jadi aku bantuin itu. Tahun 2004 itu pemilu ya 2004. Pokoknya aku masih inget zaman saat itu lihat artis-artis gede baru itu. Jadi Pak Cosi bikin lagu buat pemilu yang nyanyi Chrisye. Ada Chrisye, ada Cut Keke, wah banyak, ada Sherina. Nah, aku udah mulai Selebritis. ya udah mulai suruh ngisi guide, suruh ngisi ini. Nah, aku berharap saat itu fee-nya lumayan nih atau gimana. Ya nggak usah tak ceritain lah, nggak fair lah, intinya nggak fair itu. Akhirnya aku udah nggak apa-apa. Itu kan buat ini cerita yang mungkin bisa diambil sama Sobat Ngorok. ya, jadi saat itu nggak Spill aja nggak apa-apa berapa. pokoknya nggak cukup lah buat hidup juga waktu saat itu. Nah, terus akhirnya aku mulai jiwa musikalnya mulai berontak lah isinya. Aku bikin guide, bikin ngisi ini tapi dia dapat segini, aku nggak dapat apa-apa. Ini aku udah mulai berontak itu. Nah, aku kalau malam kan itu deket, jadi Sunter sama Semper deket sama Pelumpang. Malam suka main ke tempat P. Aku kadang-kadang ngelacur ya, ngelacur ke tempat P, main cari pengalaman di tempat P. Aku sempat main sana sering tuh hampir. Nah, kalau siang kerja ngantuk aku tempat Pak Cosi, itu mulai dimaki-maki aku. Wah, kalau maki-maki sadis pokoknya kayak gitu. Anjing ya gitu-gitulah. Aku ya terima, aku pegawainya mau gimana lagi. Nah, bulan keempat aku dipecat. Kejadian dipecat. Aku dipecat dan sorry Pak, tak omongin, bayaranku ditahan. Iya ditahan, suruh kamu nanti balik lagi minggu depan deh. Aku jalan kaki itu dari Sunter sampai apa itu WTC. Aduh rek, ya jalan kaki itu karena aku udah frustasi, pengen balik aja ke Temanggung karena aku nggak bisa hidup di Jakarta kayak gini. Dan akhirnya minggu depan aku ambil apa namanya bayaranku sisanya dan nggak berapa lama aku balik ke tempat Mas Black, ketemu Once itu. Ketemu Once. Nah, di Once itu aku ketemu Once saat Once mau kawinan. Nikah sama Mbak Ima. Dia ngomong, lu bisa mixing nggak? Ya bisa mas, aku memang basicnya sound engineer gini. Lu mixingin lagu gua deh sama editin buat souvenir kawinan, gua nyanyi sama Ima, kata dia. Udah tak mixing, jadi udah beres. Terus dikasih undangan juga buat nikahan. Aku belum kenal tuh sama guru-guru Dewa, tahu tapi nggak kepikir akan bekerja di Dewa, bekerja di Mas Dhani.
Nah, ditelepon besokannya sama Oncol, lu bikin studio deh sama gue yuk ke tempat apa namanya Yang di rumah baru di Guntur. ya Guntur. Ah ya, aku bikin ini sampai Oh itu lo yang bikin? iya sama aku dua. Aku sering datang tiap hari Aku datang sama Peter juga pernah sempat ke Iya. situ ya. bikin. Nah suatu saat Pak Edot sakit atau apa gitu nggak bisa. Dewa harus rekaman, Once harus rekaman. Telepon aku, lu opretin gua yuk di Dewa. Edot nggak bisa kata dia. Bawalah aku ke studio Dewa sama Mas Once. Ketemu Mas Dani. Dia lagi bikin apa namanya aransemen gitu. Kenalan aku sama Dani, Wawan. Dani, siapa kamu? Anu ya operator bawaannya Once. Iya Mas. Ini mau cek vokal katanya. Ya sih, aku lagi bikin kata dia. Udah selesai habis itu aku mulai ngopret tuh. Mulai bingung. Aduh, sistem recordingnya berbeda sama yang aku biasa ngeset. Aku mulai usil. Terus selesai rekaman, Once nyuruh edit Mas pakai Meloden. Aduh nggak ada Meloden ya Mas di sini. Aku lihat di software itu nggak ada Meloden. Nah itu Meloden sangat berjasa. Thank you ya Meloden yang bikin masuk surga. Masuk surga. Yang bikin Meloden. Nah di situ aku izin sama Mas Dani. Mas boleh nggak aku install software karena aku nggak biasa ngedit vokal pakai Antares sih. Pakai apa? Ada dulu pakai Antares kan. Iya. Nggak biasa. Bikin crash nggak crash. Bisa kok. Aku install. Oh nggak crash ya? Nggak crash. Aku install. Habis itu tak edit. Mas Dani mulai ngeliatin tuh. Ya, anak mana ini ngeditnya? Aku udah dari dulu kan ngedit vokal kan cepet kayak gitu. Tak import lagi, datanya jadi sempurna. Terus udah mulai tertarik itu Mas Dani. Mulai mikir ini sopo ya ini. Boleh juga kalau dijadiin di sini di hire ke produksinya dia kan. Udah aku pulang beberapa saat kemudian ditelepon, aku dimintain telepon dulu sebelumnya sama Mas Iwan. Iwan tahu kan? Iwan Dut almarhum. Ya. Udah meninggal? Hah? Udah lama. Nah, dimintain telepon sama Mas Iwan. Terus ditelepon sama dia. Mas, iso neng bisa ke studio nggak? Cariin Mas Dani nih. Bisa Mas, aku mikir tadinya nggak mikir untuk bekerja, takutnya ada komputer crash apa kemarin habis install Meloden kan, nggak dicariin, akhirnya ketemu Mas Dani di atas, dia ngomong kamu bisa ini ngedit sama main MIDI, ya bisa, kenapa? Itu di bawah ada data di studio ada data Dewa acara Kasidahan, inget nggak tahun ya 96 Dewa Kasidah yang nyanyi ada Fadli. Oh iya. Nah itu jadi dia bilang itu audio dari SCTV jelek sekali, kamu bisa replace nggak? Kamu bisa nanti biar take lagi nggak apa-apa anak-anak. Oh berarti aku basic pegangan tempo sequencer ya Mas? Iya, tak bongkar. Kamu butuh waktu berapa? Basicnya sequencer Udah ada, jadi data stereo itu on tempo kan? Iya. Karena sequenceran, jadi aku harus cari temponya dulu, tak bongkar. Ya, metronomnya dapat. Iya, tak bongkar take lagi, Tio take lagi, terus apa Once nggak ada waktu itu, Fadli sama Oh retake ya? dia retake semua, gitar segala macam untuk Lah siapa playernya? Dewa. Jadi nah saat itu dia kasih waktu 2 minggu selesai nggak 8 lagu, aku ingat 8 lagu. Selesai Mas. Nah itu yang dibilang 3 hari nggak tidur itu. Saat pertama kali itu aku sampai mau nggak mau tak kejar 2 minggu harus selesai 2 minggu. Kaget ya, Mas Dani kaget mau. Oke juga nih anak mungkin ya. Gitu. Akhirnya kasih bayaran saat itu sangat gede Mas Dani. Aku sangat baru pertama kali aku dibayar saat itu 8 lagu 10 juta. Gede loh. Tahun 96 ya. 2006. Besar. 2006 dibayar 10 juta itu sangat besar. Aku kaget aku sampai bilang Mas nggak kebanyakan ini. Sampai ngono aku. Karena mau lebaran itu kan puasaan. Iya. Terus kayak riyoyoan kata dia. Ya udah aku akhirnya bisa ke anak istriku pulang. Nggak berapa lama setelah lebaran ditelepon lagi sama Mas Iwan. So nang Jakarta kapan? Aduh aku masih di Temanggung ini masih lebaran. Tak beliin tiket pesawat, suruh Mas Dani suruh ke Jakarta. Akhirnya aku dibeliin tiket pesawat berangkat ke Jakarta. Sampai sana langsung wis kejokin ya sampai sekarang. Wow. Itu ceritanya.
Ya awal-awalnya memang perjuangannya ya nggak enteng gitu, nggak enteng gitu. Pertanyaan sedikit yang agak aneh. Apa? Banyak yang nggak suka nggak? Sama? Kamu di hire Dani di sini. Sekelilingnya banyak anu nggak? Orang yang wah aku udah lama di sini kok gini tiba-tiba di Ya karena aku nggak pernah aneh-aneh, jadi ya aku urusannya sama Dani kadang-kadang kalau udah urusan pribadi aku sering menghindar. Jadi aku nggak pernah nyampurin urusan yang lain kecuali bermusik ya, kecuali kehidupan bermusikku dan urusanku sebagai sound engineer kerja sama Ahmad Dhani, ya itu aja yang aku pegang sama player. Jadi aku merasa tidak punya musuh, tidak punya orang yang ya mungkin nggak punya musuh tapi kan orang merasa nggak seneng. Ini pendatang baru newcomer tapi kok awalnya kamu kok tiba-tiba sama Dani deket kan banyak yang jealous mungkin. awalnya sih enggak sih, untungnya lingkungannya karena aku nggak punya saingan, intinya itu karena nggak punya saingan dan nggak ada yang mampu untuk bekerja kayak aku gitu. Jadi aku nggak terlalu pikirin itu. Paling saingannya kan Pak Edward doang, sementara Pak Edward sendiri welcome. Pak Edward sendiri lebih baik, orangnya lebih apa namanya, bijaksana, dia wise lah, orang wise ya. Jadi aku nggak pernah punya masalah sama siapapun, aku nggak pernah nyenggol kerjaan Pak Edward selama Mas Dhani, dan Mas Dhani itu tahu porsi. Kalau kerjaan kayak begini Wawan ini, kalau kerjaan kayak gini Edward nih, dan setelah itu ada Vega juga kan. Dia bisa ngeliat orang. Iya, kapasitas apa yang harus dikerjakan itu tahu gitu. Jadi menurutku sih nggak ada masalah buat aku. Makanya sampai sekarang bertahan sampai 2000, dari 2006 sampai 2025 lumayan lama loh aku. Main 20 tahun. Pasti mungkin sudah beda dengan waktu itu. Ya, oh dulu gitu lah. Kejebak sama sendiri. Dulu nggak gitu tapi gitu. Siapa yang deket sama Dani nggak seneng. Sorry, gua ngomong padanya. Ya sudah, itu kan dulu. Mungkin zamannya waktu itu ada pressure yang beda, banyak aspek-aspek yang beda. Iya, betul. Ya, berarti sampai sekarang di Dani. Iya, sampai sekarang. Nah, setelah beberapa saat di Dewa aku sakitan juga, akhirnya Mas Dhani lebih punya kebijaksanaan juga. Aku ditarik lebih ke studio sekarang. Studio dan Dewa main tetap jalan, tetap ikut. Tapi jadi aku backupin aja, kalau Ayu kok nggak bisa, aku main. Tapi kalau engineering siapa? Kalau depan udah ada, siapa? FOH Dede. Dede. Ya, aku tadinya kan di sequencer. Nah, sekarang Pak Edward balik lagi, Pak Edward pegang sequencer, aku ditarik lebih ke pendataan. Oh, pendataan. Ya, pendataan. Tiba-tiba Eva sendiri, Edward sendiri. Ya. Berarti lebih jadi jagaan session player ya? Ya, betul. Ya, jadi nggak terlalu capek ya? Ya. Apalagi kondisi sekarang ring. Ya. Sudah Lord of the Ring. sudah pernah. Ya penyakitnya musisi zaman dulu gitu, suka lupa karena belum ada tanggungan. Ini juga penting ini, air putih dulu aku kurang, sekarang lebih banyak harus. Aku harus paling sedikit aku 2 liter. Iya harus. Harusnya lebih karena kebetulan aku ada masalah. Wan, thank you banget ya. Sama-sama Mas. Terima kasih. Udah Sama-sama. Udah bisa menemani Ngorok di sini, udah bisa berbagi cerita yang menarik sekali. Luar biasa ya perjalanannya ya. Ceritanya itu sampai nggak ambil nafas. Satu nafas diambil tarik bisa sampai berapa? 26 bar. 26 bar langsung jatuh. Bisa ambil baiknya, buang buruknya. Yang penting itu. Luar biasa dia. Kalau baiknya silakan transfer. Benar kan? Sorry, kameramenku matre memang. Oh gitu lah. Tapi aku setuju. Enggak, tapi memang benar. Kita memang Benar transfer. enggak. Wawan termasuk aku dari ceritanya dia walaupun dizolimi sama anak bandnya sendiri, tapi dia tetap tetap membalasnya dengan kasih sayang cinta. Dia orang yang peduli sama sesama anak band. Dia pasti mau peduli sama aku katanya. Aku mau kasih job sama dia. Kasih job ngeband sama teaser. Karena drummernya udah diambil sama Ada Ada Band. band, nggak balikin juga itu. Gak dibalikin. Ada band gimana sih nggak punya sopan santun. Tenang Wan, ada gua Wan. Siap.
Ngorok, thank you banget ya. Sama-sama Mas Terima Agil. kasih Tongok buat Wawan, Tongok juga buat tempat ngopi nih. Luar Siap, biasa. jangan lupa. Apa Tempat- namanya tempat ngopi. Tempat ngopi, mesti datang sini. Kalian mesti ke sini benar-benar Lihat di tempatnya. Malam ada Rock Legend. Ya, Ya, Jumat banget Rock Legend. Vibe-nya tuh bener-bener kayak kafe-kafe zaman pit pop, zaman 90s. iya. Asik tempatnya, asik, parkiran oke, makanan oke, orang-orangnya juga yang datang juga pasti satu frekuensi. Rekomen Betul, banget. betul. Ngorok rekomen banget. Yang nggak datang sini keterlaluan. Tempat ngopi. Betul, betul sekali. Sobat Ngorok, thank you ya. Bye. Bye. Thank you. Pan, thank you. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik rock.